Halo semua, saya Karisma Megananda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai fungsi. Yang pertama, operasi aljabar pada fungsi. Yang kedua, fungsi komposisi. Yang ketiga, sistem koordinat kartesius. Dan yang keempat, menggambar grafik. Berikut adalah penjelasan dari beberapa operasi aljabar pada fungsi. Untuk lebih jelasnya, maka kita bisa lihat contoh soal berikut ini. Jadi pada soal penjumlahan fungsi ini diketahui fx sama dengan x tambah 2 dan gx sama dengan x kuadrat min 4. Jadi soalnya tentukan f plus gx. Pertama kita tulis lagi soalnya f plus gx sama dengan fx plus gx sama dengan fx-nya diketahui itu x plus 2. Kita tulis lagi di situ x plus 2 ditambah gx-nya di situ adalah x kuadrat min 4. Kita tulis lagi di situ gx-nya adalah x kuadrat min 4. Lalu kita jumlahkan saja langsung. X kuadrat tambah x dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena di situ plus 2 dikurang 4. Jawabannya adalah minus 2. Ini adalah contoh soal dari pengurangan fungsi. Untuk menyelesaikan pengurangan suatu fungsi, maka kita hanya perlu mengurangkan fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, maka kita bisa lihat contoh soal berikut ini. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 3x dan gx sama dengan 2x plus 1. Tentukan f min gx. Pertama kita tulis dulu di sini soalnya f min gx sama dengan rumusnya yaitu fx min gx sama dengan fx-nya. Kita lihat dari yang diketahui disebut adalah x kuadrat min 3x dikurang gx-nya adalah 2x plus 1. Namun di sini kita menggunakan kurung karena di sampingnya ada tanda minusnya. Jadi 2x plus 1. Dan kita jumlahkan lagi x kuadrat min 3x, minnya ini dikali dengan yang di dalam kurung tersebut. Jadi min 2x min 1. Jadi sama dengan x kuadrat min 5x ya, karena di sini min 3x dikurang 2x, jawabannya min 5x, terus sampingnya min 1. Berikut adalah contoh soal dari perkalian fungsi. Untuk menyelesaikan perkalian suatu fungsi, maka kita hanya perlu mengalihkan fungsi tersebut saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui fx sama dengan x min 5 dan gx sama dengan x kuadrat min x. Soalnya adalah tentukanlah f dikali gx. Jadi pertama kita tulis lagi soalnya di sini adalah f dikali gx sama dengan rumusnya itu fx dikalikan dengan gx. Fx-nya di sini adalah x dikurang 5 dikali gx-nya adalah x kuadrat yang ada diketahuinya tersebut dikurang x-nya adalah x min 5 dikali dan gx-nya kita tinggal faktorkan saja, kita kalikan pelangi yaitu contohnya x dikali x pangkat 2 dan terusnya kita faktorkan. Jadi x dikali x pangkat 2 sama dengan x pangkat 3, x dikali min x sama dengan min x pangkat 2, min 5 dikali x pangkat 2 sama dengan min 5x pangkat 2, min 5 dikali min x sama dengan min 5x. X dikali min x kita jumlahkan lagi pangkat 2 min 3x dikali x pangkat 2 min 5x min x dikurang 5x pangkat 2 sama dengan min 6x pangkat 2 pangkat 3 dikurang 5x.
Itulah jawabannya. Min X kuadrat min 5X totalnya jadi Berikut ini adalah contoh soal dari pembagian fungsi. Untuk menyelesaikan pembagian suatu fungsi, maka kita hanya perlu membagikan fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, maka kita bisa lihat contoh soal berikut ini. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurang 9 dan gx-nya adalah x ditambah 3. Soalnya, tentukanlah f per gx. Pertama, kita tulis di sini soalnya f per gx sama dengan fx per gx. Jadi kita tinggal masukkan saja angka yang sudah ada di situ, yaitu x kuadrat min 9 per gx-nya adalah x ditambah 3. Lalu kita tinggal faktorkan saja dengan cara kita bagikan, yaitu x plus 3 dan di sampingnya yang itu x min 3 per x plus 3. Karena ada yang sama, mari kita coret aja yang x plus 3 nya, lalu sisanya adalah x min 3 dan itu adalah hasilnya. Yang kedua, fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi, yaitu fx dan gx, sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi juga bisa dinotasikan sebagai penggunaan huruf atau simbol O, yang dibaca sebagai komposisi atau yang biasa sering kita dengar adalah bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan juga gx, yaitu f bundaran g adalah g dimasukkan ke dalam f. Begitupun sebaliknya, yaitu g bundaran fx adalah f dimasukkan ke dalam g. Seperti itu. Dan materi yang ketiga adalah sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius ini adalah sistem untuk menandai letak suatu objek dalam ruang dengan bantuan dua garis saling tegak lurus. Garis tersebut bisa dinamakan koordinat sumbu X yang garisnya mendatar dan koordinat sumbu Y yang garisnya berdiri ke atas. Dan setiap objek ditandai dengan titik, seperti gambar pada kotak tersebut. Pada gambar tersebut, terdapat ada 4 angka Romawi, yaitu yang pertama ada Romawi 1, itu biasa disebut dengan kuadran 1. Kuadran 1 ini berisikan koordinat X yang positif dan sumbu koordinat Y yang menyatakan positif juga. Pada kuadran 2, di sini sumbu X-nya itu negatif dan sumbu Y-nya positif. Pada kuadran 3, sumbu X dan sumbu Y sama-sama negatif karena terdapat sumbu X di sebelah kiri dan sumbu Y berada di bawah. Dan pada kuadran keempat, di sini X-nya itu positif karena terdapat ada di sebelah kanan dan sumbu Y-nya negatif karena terdapat di bagian bawah. Dan pada materi yang terakhir ini yaitu menggambar grafik. Dalam menggambar grafik ini kita menemukan 4 cara untuk menggambar grafik. Yang pertama, tentukan koordinat X dan Y untuk mendapatkan pasangan titik X, Y dengan bantuan tabel. Yang kedua, buat bidang koordinat. Dan yang ketiga, tentukan letak titik X dan Y pada bidang koordinat. Dan yang keempat, hubungkan titik pada langkah sebelum menjadi sebuah kurva.
Jadi semua langkah-langkah ini bisa kita praktekkan apabila kita ingin menggambar sebuah grafik.